lagi ke Beritawa episode 13 kalau nggak salah. Yaitunya kita mau ngebahas tentang keluarga lah yang mengadakan pesta. Iya, di kampung halaman awak. Oh iya? Iya, sangat memalukan sekali. Melakukan pesta pernikahan di masjid. Mending kita lihat dulu lah videonya. Kita lihat di IG-nya Kabar Minang. Bos Haji, Bapak balik. Di bawah. Apa pihak keluarga, Bang? Iya. Keluarga. Iya. Bang, ada yang mau bertanya, Bang. Ini masjid. Masjid kok dijadikan tempat pesta di lantai 2? Izinnya sama siapa? Pak, kalau Bapak mau nanya ini nanti saya jawab. Ah, Cuma saya lagi banyak tamu, Pak. Ah. Nggak bisa dipending. Harus bukan, sekarang. bukan. Ntar dulu. Nanti kita datang dulu, komunikasi nanti kita semuanya. Saya udah tahu. Ah. Tapi ini pending. Loh, ini kita Ini masjid tamu loh, saya Pak. banyak. Jangan kekeras Bapak Jangan ngomong bukan sama saya. Nanti tamu saya tertengok ke Pak. Ah, Bapak jangan keras, ini Jangan masjid. keras, Pak. Saya minta waktu. Loh, Bapak tahu nggak ini masjid? Kalau Ini enggak udah kita ada begitu. masjid, Pak. Udah izin mengurus masjid nih, Pak. Ah, kita panggil pengurus masjid nanti. Bisa gosok. Udahlah. Ini di sini dengan Astagfirullahaladzim, masyarakat Kota Padang dihebohkan adanya pesta pernikahan dengan menggunakan organ tunggal di lantai 2 dalam Masjid Nurul Iman Kota Padang. Hal ini mengganggu umat muslim yang sedang melaksanakan sholat di lantai 1. Seperti video ini, salah satu warga yang protes kepada pihak penyelenggara acara pesta pernikahan. Semoga ini jadi pembelajaran bagi kita semua. Ini apa pikirannya sih ini? Tolol. Ya gunakanlah masjid itu sebagai mestinya kan? Iya. Masjid itu digunakan untuk melaksanakan sholat, men. Biasanya tuh ibadah lah, sholat, ngaji. Ini dipakai pesta. Ini kemana pikirannya gitu, men? Sedangkan nggak ada suara-suara lain, kita lagi sholat juga nggak bakalan khusyuk. Nah, Apalagi ada kita sholat di bawah yang di atas pesta. yang di atas standing party, bro. Kita juga nggak bisa nyalahin pihak yang mengadakan pesta. Kita juga nyalahin pihak pengurus dari masjid tersebut. DKM. Kenapa mengizinkan melakukan pesta pernikahan di dalam masjid? Oke, kalau awal juga lihat beberapa video yang lainnya, yaitu jadi emang itu 2 tingkat. Jadi yang di atas itu emang disewakan untuk orang-orang melakukan kegiatan lah. Iya. Nah, mungkin kegiatan ini dalam tanda kutip pendengar awak melakukan hal-hal ada dakwah atau kasidahan. Kasidahan bisa masuk lah. Bisa. Mesti dalam ranah masjid atau yang ngaji atau ibu-ibu dan pengajian, kan misalnya gitu. Nah, tapi ini kenapa sampai terjadi hal seperti ini? Apakah kalian yang melakukan pesta pernikahan ini nggak punya uang untuk menyewa gedung? Gitu kan masalahnya di situ. Apakah DKM kekurangan duit? Nah, gitu. Jadi Astagfirullah. cukup ini tuh dibaratkan buang sampah tidak pada tempatnya. Ini ada tong sampah. Kita punya sampah, buangnya di samping tong sampah. Tadi kemarin itu boleh, bro. Gak ada perumpamaan lain. Aduh. Jadi gini, bro. Ibaratkan itu tong sampah dibuang. Dari pihak yang melakukan pesta pernikahan juga antara kedua belah pihak, ya maksudnya antara kedua mempelai lah. Pasti ada nenek mama. Nah, iya, pasti. Nah, fungsi nenek mama di sini gimana gitu? Ayo Mas Haji itu enggak untuk orang li kawan gitu. Mas Haji itu untuk sembahyang. Aku ke barat li di rumah, sudah punya rumah. Anak sewa gedung tuh. Panas itu boy. Jadi Kalau nggak punya duit buat nyewa gedung, mending di rumah aja, men. kalau nggak punya rumah, Kalau nggak punya rumah, nggak usah kawin. Paksakan belum. aduh, nggak usah Kasar kawin. kitanya, jadi kasar kitanya. Jadi tolonglah. Tolonglah, men. Ini tuh masjid loh. Astagfirullah. Ini pengen dikutuk bareng-bareng dia. Jangan tolonglah gitu. Hal-hal yang seperti ini tuh Ini dia itu pikirannya terlalu dangkal ini. ini sama-sama nyalahin. Kita cuma bukan nyalahin satu pihak.
kita juga nyalahin pihak dari pengurus masjid. Nah, iya. Kenapa sampai terjadi hal seperti ini? Oke. Dari Ini wali kota Padang. Masjid Nurul Iman di lantai 2 dijadikan untuk pesta tempat ibadah di bawahnya. Ini akan kita viralkan dan kita akan nentukan sekretariatnya. Kita bisa dengar juga ketika azan mereka masih melakukan apa seperti itu. Ya, dan saya kira barangkali pengurus Masjid Nurul Iman tidak serendah itulah dari segi perilaku dan etika yang mereka tahu orang punya pengetahuan juga di sana. Ya, dan kemudian juga bagaimana pula peraturan yang dibuat kepada orang yang menggunakan itu. Ya, nah, maka itu apakah peraturan itu sampai kepada mereka dan kemudian mereka baca, mereka tahu atau mereka ini kan banyak hal yang harus kita. Kata wali kota Padang juga, pas azan mereka itu nggak berhenti. Astagfirullah. Tak aduh itu Serang di kampung Denjo, azan orang den di rumah barangkali, wah azan orang berhenti organ. Berhenti. Ampun den tua. Iya bang. Jadi tolonglah gitu. Tolong berpikirlah, ini kok azan malah nggak berhenti, dia malah party di lantai 2 sedangkan di lantai bawah satunya itu sedang sholat zuhur. Dia malah enak-enak di lantai 2. Aduh, otaknya kemana nih? Otaknya di Nih. sini. Sini. Turun dari sini ke sini turun. Aduh, turun. Turun dari lutut ke bawah turun. Kinjak-kinjak otaknya. Jadi bukannya kita melecehkan pihak yang melakukan pesta pernikahan di masjid lah, cuman pikirlah bos, jadi ada tempat-tempatnya lah gitu. Semua udah ada porsinya. Semua kawan. ada porsi-porsinya, jangan Masjid itu digunakan untuk beribadah. kecuali kalian melakukan misalkan makan bersama anak yatim di lantai 2-nya bisa, Oke. pakai kasidahan bisa, Beribadah Kita juga itu. beribadah Bos. juga masih masuk lah. Daripada Masuk. ini organ tunggal bos. Organ tunggal. Aduh, campur ki bahasa aing. Jadi tolonglah ditindaklanjuti bagi pemerintah, jangan sampai ini ya terulang lagi lah gitu. Wabil khusus nih, wabil khususnya pengurus DKM masjid Nah. ini. Aduh, kalau kekurangan uang bilang, nih, udah bilang aja. Sebenarnya itu malu sebenarnya menampilkan ini di YouTube, soalnya ya Di Padang gue ini. Padang, Kampung halaman. kampung halaman. Tapi bukan orang Padang, bukan orang Padang, Batu Sakar. Batu Sakar. Di ranah Minangkabau, jadi kita harus membahas inilah gitu. Dan kita tidak ada konten lagi gitu kan. Kebetulan ada orang tolol yang melakukan ini, jadi kita bantai. Yang melakukan ketololan. Tololan ini maaf. Jadi pada video ini kita berkata-kata kasar Karena ini udah udah kelewat batas. lewat batas ini boy, ini urusannya sama masjid. Si masyarakat, Masyarakat kan. belum sama Tuhan. Astagfirullah, ini urusannya panjang. Ini. Panjang lebar. Ini lebih parah dari daging bagong. Enggak. Tolol, lebih tolol itu. Jadi kedepannya tolonglah bagi pemerintah ditindaklanjuti bagaimana dengan pengurus masjidnya, Masjid. coba diobrolkan lagi kenapa hal ini terjadi, Dimusyawarahkan lah. gitu. Dan jangan sampai hal ini terjadi lagi. Cukup di Sumatera Barat hal-hal yang seperti ini tidak terjadi lagi. Udah itu mah. Akhir zaman ya, Bang. Kiamat sudah dekat. Ingat. Taubat lah kau. Jangan mesti dipakai party. Biasanya itu kalau di ngadain pesta pernikahan itu ada masing-masing rumah, itulah rumah kedua mempelai lah. Oh iya. Pertama itu ya Iya, biasanya sih kalau nikah itu ya di mana-mana juga rumah. gitu Iya, di kan. rumah mempelai, kalau enggak juga gitu. Iya, kalau enggak sewa gedung. Nah, kalau nggak sewa gedung. Sewa gedung. Gedungnya gedung yang bener dong, ini masjid boy. Gile aja lo. Kalau nggak punya uang buat sewa gedung, ya udah di rumah. Kalau nggak punya rumah, Kalau punya rumah, ulah kawin. Anjing. Itulah mungkin video dari kita. Mudah-mudahan para pihak yang melakukan hal seperti ini diberi hidayah. hidayah lah. Itu kan. Siapa tahu nanti kalian kena azab kayak yang di TV gitu kan. Iya. Jenazah mati masuk sound organ tunggal gara-gara melakukan pesta pernikahan di masjid gitu kan enggak. Jenazah mati masuk beduk.
Menemukan pesta di masjid. Jangan melakukan hal seperti inilah. Udah cukup satu aja ini yang terjadi. Jangan ada lagi. Kalau ada sempat terjadi lagi aing turun. Oke. Pulang kampung dan nembakkan. Pulang kampung kok aing Kesel. diburu kok aing. Kesel gue. Kesel lah. Iyalah gile aja lu. Masih dipakai party. Jadi gitulah video kali ini, semoga bermanfaat dan semoga yang melakukan pernikahan menonton video kita silahkan di komen lah. Komen lah kalau Gimana pendapatnya. iya. Jangan lupa di subscribe juga. Iya. Oke. Kalau kalian juga nonton jangan lupa tombol subscribe-nya itu Nah. diklik tik. Terus lonceng gitu kan. Maaf kalau kata-kata kita kasar ya. Iya, wajar. Bukan wajar sih, jadi udah nggak bisa Kesal. menahan lah. Udah kesel ini. Udah Ini kesel ini. Macet boy. Video juga udah 15 menit. Anjing aing hese ngedit nah. Berduka cita terhadap pesawat Pesawat ya. Lion Air JT 610 dari Jakarta ke Pangkal Pinang. Jadi semoga korban-korban dapat ditemukan lah dan pada tim SAR diberi kesehatan untuk keluarga untuk keluarga yang ditinggalkan, diberi kesabaran, ketabahan. dan semoga pasti ada hikmah lah di balik bencana ini. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Terus di share lah Share ke teman-teman ya. kalian. Kalau kalian lagi bete misalkan nonton Nonton video. video. Nah, mudah-mudahan ya kalian ketawa lah. Kita aja ketawa nonton Iya. sendiri. Salam anak rantau. Baga.